Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa, NPM 1905-17001 dari kelas A6 Akuntansi Pagi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Kas. Bab 1. 1.1 Latar belakang. Perusahaan merupakan tulang punggung bagi perekonomian dunia usaha. Dengan semakin pesatnya dunia industri, maka semakin meningkat pula aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan selalu membutuhkan kas. Oleh karena itu, pengelolaan kas sangat penting bagi suatu perusahaan. Anggaran kas dapat membantu manajemen dalam mengatasi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi posisi kas yang mungkin membahayakan kredit kas yang beredar. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kas bagi perusahaan cukup penting untuk menjaga tingkat proyeksi likuiditas perusahaan. Salah satu bentuk modal yang tersedia di perusahaan yaitu arus kas. Arus kas juga bisa menunjukkan efektif atau tidaknya suatu perusahaan dalam mengelola dana. Sebab suatu laporan yang mencatat arus dana sangat penting bagi perusahaan. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana. Arus kas dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dana dan setara kas. Bab 2, 2.1 Pembahasan teoritis, 2.1 Anggaran, 2.1.1 Pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Kegiatan penyusun suatu anggaran dinamakan penganggaran, sedangkan penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan suatu organisasi dinamakan pengendalian budgetary atau pengendalian melalui anggaran. 2.1.1.2 Jenis anggaran. 1. Segi dasar penyusunan terbagi atas dua, yaitu A. Anggaran variabel merupakan anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran, kapasitas atau aktivitas tertentu, dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang berbeda. B. Anggaran tetap 4 merupakan anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. 2. Segi cara penyusunan terbagi atas dua, yaitu A. Anggaran periodik disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya memiliki periode 1 tahun yang disusun setiap akhir periode. B. Anggaran kontinu dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. 3. Segi jangka waktu yang terbagi atas 3, yaitu A. Anggaran jangka pendek atau anggaran taktis. B. Anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun untuk keperluan modal kerja. C. Anggaran jangka panjang atau anggaran strategis. Anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun untuk keperluan investasi barang modal. 4. Segi bidang terbagi atas 2. A. Anggaran operasional. Anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi seperti anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, dan anggaran bahan baku. B. Anggaran keuangan. Anggaran untuk menyusun anggaran neraca seperti anggaran kas, anggaran piutang, dan anggaran persediaan. 5. Segi kemampuan menyusun terbagi atas 2, yaitu A. Anggaran periodik disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya memiliki periode 1 tahun yang disusun setiap akhir periode. B. Anggaran kontinu dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. 6. Segi fungsi yang terbagi atas 2, yaitu A. Anggaran tertentu atau appropriation budget, anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. B. Anggaran kinerja atau performance budget, anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi perusahaan.
untuk menilai apakah beban yang dikeluarkan tidak melampaui batas. 2.1.1.3 Manfaat anggaran. Ada berapa manfaat yang disusun anggaran menurut Navarin dalam Irwadi 2015 antara lain: 1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan karyawan. 3. Dapat memotivasi karyawan. 4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. 5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaat seefisien mungkin. 7. Alat pendidikan bagi pimpinan perusahaan. 2.1.2 Anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Menurut Lukman Syamsuddin tahun 2016 dalam bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan menyatakan bahwa anggaran kas adalah suatu alat yang digunakan manajemen keuangan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan dana jangka pendek dan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan uang selama periode budget. Bagi manajer keuangan, anggaran kas memberikan kerangka untuk menilai dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas masa sekarang dan merupakan suatu tinjauan tentang pola arus kas yang mungkin terjadi di masa depan yang akan datang. 2.1.2.2 Tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan penyusunan anggaran kas antara lain yaitu 1. Menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Saldo kas akhir diperoleh dari saldo kas awal ditambah kas masuk dikurangi kas keluar pada periode yang sama. 2. Mengetahui surplus atau defisit kas pada waktunya. 3. Menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. 4. Mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk atas sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. 5. Mengetahui kapan utang dibayar kembali. 6. Menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. 7. Memperkirakan sumber kas masa akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. 8. Menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Biasanya, laba bersih bergerak bersama. Tingginya tingkat laba menyebabkan peningkatan kas. 2.1.2.2 Tujuan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran kas menjadi tanggung jawab bagi keuangan perusahaan karena penyusunan anggaran kas berdasarkan pada anggaran-anggaran lain. Maka bagian keuangan harus bekerja sama dengan manajer-manajer lain. Penyusunan anggaran kas harus realistis dan harus ada keseimbangan antara tersedianya kas dengan kegiatan-kegiatan yang memerlukan kas. 2.2.4 Kegunaan anggaran kas. 1. Sebagai pedoman kerja anggaran kas dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi manajemen dan karyawan perusahaan. 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, anggaran kas dapat mengkoordinasi berbagai segmen organisasi dan membuat bagian-bagian yang ada dalam organisasi mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbeda. 3. Sebagai alat pengawasan kerja, anggaran kas dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan kerja sehingga dapat dikendalikan jika terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Bab 3.1 Pemecahan masalah. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Supaya anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasi nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan data.
informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran kas. A. Menurut M. Nafarin, 1. Kegiatan operasi merupakan kegiatan rutin perusahaan dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi utama perusahaan adalah membeli dan menjual produk dan jasa. 2. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi ini seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap atau tanah, bangunan, kendaraan. 3. Kegiatan pendanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri, seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal. B. Menurut Munandar, 1. Faktor-faktor eksternal, 2. Faktor-faktor eksternal. Bab 4.1 Implikasi praktik. Jika total kas yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan yang tersedia, maka terjadi kekurangan kas. Oleh karena itu, penggunaan anggaran kas bagi perusahaan cukup penting guna menjaga tingkat proyeksi likuiditas perusahaan. Semakin besar jumlah kas dalam perusahaan, artinya perusahaan tersebut semakin tinggi pula tingkat proyeksi likuiditasnya. Dengan anggaran kas pula, maka akan dapat diketahui apabila terdapat perbedaan di dalamnya waktu dan volume dari aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow yang dapat menimbulkan kesulitan. Karena hal ini berpengaruh terhadap besarnya uang kas yang tertahan di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merencanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran kas agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Bab 5.1 Kesimpulan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan sebenarnya bukan untuk menghasilkan kas saja, tetapi juga menggunakan kas tersebut, termasuk diantaranya untuk pembelian bahan mentah, pembayaran hutang-hutang yang telah jatuh tempo, pembayaran gaji karyawan, pengeluaran untuk biaya-biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya iklan, pembelian aktifat tetap, dan pengeluaran lainnya, atau untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Anggaran kas dapat membantu manajemen dalam mengatasi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi posisi kas yang mungkin membahayakan kredit kas yang beredar. Dengan anggaran kas pula, maka akan dapat diketahui apabila terdapat perbedaan di dalam waktu dan volume dari aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow yang dapat menimbulkan kesulitan. Karena hal ini berpengaruh terhadap besarnya uang kas yang tertahan di dalam perusahaan. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran kas yaitu 1. Kegiatan operasi, 2. Kegiatan investasi, 3. Kegiatan pendanaan. Baiklah, ini adalah hasil dari presentasi tugas saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.